apa nih, Min? Di segmen ini kita akan tanya dulu dari saya dulu. Saya dulu yang selepet, nanti biar pemanasan buat teman-teman. Waktunya cuma 2 menit, Gus. Gus, pertanyaan pertama nih Gus. Jadi Jogja ini katanya adalah ibu kotanya pekerja kreatif. Yang pekerja kreatif boleh tepuk tangan? Ya, benar Gus, banyak ternyata. Banyak pekerja kreatif, banyak seniman, banyak budayawan. Dan banyaknya ini ternyata menimbulkan masalah juga Gus. Banyak yang, ini kan kalau pekerja kreatif ini sektornya informal rata-rata Gus ya. Ada 2 hal yang menjadi permasalahan. Ini jadi isu di debat capres kemarin juga soal ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah soal perlindungannya mereka sebagai pekerja informal. Dan yang kedua adalah soal upah. Nah ini kayaknya biasanya orang-orang Jogja nih bersuara Gus soal upah. Soal upah nih Gus. Gus Imin sebagai cawapresnya Mas Anies dan sebagai mantan menaker, gimana nih Gus soal pekerja kreatif dan bagaimana perlindungan serta upah bagi mereka? Silakan Gus. Ya, ini pertanyaan aneh-aneh aja ini. Wong pupuk petani aja nggak diurus, apalagi pekerja kreatif. Jadi terlampau jauh ngurusi orang-orang hebat gitu ya. Petani yang jelas-jelas di depan mata nggak diurus. Begini, ini problemnya cuma satu aja. Kepedulian dan kesungguhan pemerintah untuk mengurus, memfasilitasi sekaligus membuat satu hub ya, hub. Saya menyebutnya problem pelaku ekonomi kreatif ini tidak ada yang menjadi jembatan antara inovasi, kreasi, investasi. Yang tugas utamanya sebetulnya pemerintah itu harus membuat ekosistem ekonominya. Ekosistemnya yang kemudian memungkinkan terjadi pertemuan antara para kreator, pekerja seni, inovator, sama investor. Nah inilah yang nanti sudah kita diskusikan dengan banyak pekerja-pekerja kreatif di berbagai bidang. Salah satunya adalah harus ada peran pemerintah membuat kreatif hub, penghubung antar semua pihak. Dan Jogja mestinya adalah produsen kreatif Indonesia terbanyak yang harusnya Jogja menjadi kekuatan utama kreatif hub untuk Indonesia di masa yang akan datang. Nah seiring dengan itu sekaligus satu paket dengan strategi kebudayaan kita. Kebudayaan kita tidak memiliki strategi yang memadai sehingga kalah sama K-pop, kalah sama budaya-budaya yang masuk ke dalam ke tanah air kita. Nah satu kesatuan itulah yang akan nanti kita wujudkan. Intinya pemerintah dan negara tidak boleh membiarkan tetapi memfasilitasi dan membantu untuk tumbuh kembangnya kreator-kreator kita. Karena memang itu jadi concern juga Gus, banyak yang udah mau upahnya kecil, upah mereka juga biasanya di bawah. Karena hitungannya berbeda juga dengan pekerja formal. Mungkin teman-teman jauh lebih memahami itu. Oke, kita geser ke yang kedua Gus. Jadi satu hal yang menjadi komitmen dari Amin yang saya pribadi lihat Gus, yaitu soal keadilan, salah satunya soal perempuan. Sepanjang debat 5 kali kayaknya cuma Amin yang kemarin membahas soal perempuan. Membahas soal perempuan, membahas soal kesehatan mental, membahas bagaimana perlindungan terhadap perempuan bukan cuma dari kekerasan tapi bahkan dimulai dari masalah catcalling Gus. Yang itu kayaknya mungkin menjadi masalah untuk kawan-kawan juga di sini ya, merasakan gitu. Perlu perlindungan, nggak bisa orang di catcall dikasih makan selesai, nggak bisa ya, kenyang doang kalau itu. Nah Gus, sebenarnya Gus, ini kayaknya kemarin waktunya masih terlalu singkat. Saya pengen korek Gus. Sebenarnya apa sih yang menjadi komitmen bagi Amin terhadap perempuan dan melindungi perempuan Gus? Seperti apa komitmennya Gus? Ya, memang karena debatnya mepet ini juga dibatasi 2 menit ya. Jadi sebetulnya ada 4 kelompok rentan yang harus betul-betul pemerintah tidak bisa diam. 1 perempuan, kedua disabilitas, yang ketiga anak-anak, yang keempat orang tua.
ini baik public facility-nya, afirmasi bantuan pemerintah, itu harus serius. Nah khusus perempuan, data yang disampaikan Mas Anies tadi malam jelas. 3.500.000-an lebih selama 8 tahun pemerintahan Pak Jokowi, kekerasan menjadi kasus yang paling dominan untuk perempuan. Dan tidak kecil, 3 juta itu tidak kecil selama 8 tahun. 8 tahun. Setiap tahunnya tinggal bagi aja. Rata-rata berapa itu? 400.000, Gus. 400-an ribu kasus Banyak. yang dilaporkan. Betul. Belum lagi yang tidak terlaporkan jauh lebih besar kekerasan terhadap perempuan. Makanya saya dulu menginisiasi bersama PKB Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oh, TPKS. Undang-Undang TPKS. Itu basic dari upaya perlindungan yang di dalamnya harus ditindaklanjuti dengan berbagai perangkat aturan, infrastruktur perlindungan. Kita ingin perempuan sampai 24 jam pun merasa aman bekerja dimanapun dan terlindungi. Bahkan dalam visi misi kami salah satunya adalah lembaga pendidikan dimanapun itu dalam undang-undang maupun peraturan itu hanya bersifat saran untuk membuat unit anti kekerasan di lembaga-lembaga pendidikan termasuk pesantren. Nanti kita akan bikin aturan wajib hukumnya semua lembaga pendidikan punya unit anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, di situ online system berlaku, di situ sistem reporting berlaku, di situ antara pencegahan sama tindakan represif untuk membuat efek jera harus dilakukan. Kita malu sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, banyak kasus yang terjadi. Malu dengan negara tetangga Australia misalnya, amat sangat aman bagi perempuan untuk menikmati hidup dan fasilitas pekerjaannya masing-masing. Saya kira itu komitmen ya, komitmen terhadap perempuan bukan dengan makan siang, tapi dengan perlindungan yang memadai. Oke, tadi menarik juga, dimulai dari mendorong RUU TPKS dulu Gus ya, dari tahun 2012 itu Gus ya. Dari tahun 2012 sampai jadi dan akhirnya harus menerjemahkannya ke dalam praktik-praktik kebijakannya. Oke, saya nggak banyak pertanyaannya, saya punya yang ketiga nih Gus. Ini yang terakhir pertanyaan dari saya. Jadi ini ada yang nonton berita hari ini, lihat berita hari ini boleh tepuk tangan? Jadi Gus, hari ini ada keputusan dari DKPP. Jadi DKPP ini memutuskan bahwa KPU telah melanggar etik karena meloloskan pasangan Prabowo Gibran. Yang mana belum ada PKPU yang mengatur tentang hal tersebut. Yang mana berarti sudah ada pelanggaran etik di MK, ada pelanggaran etik lagi Gus di KPU. Gimana Gus, tanggapan Gus Imin soal ini Gus? Etak etik. Etak etik gak bahaya tah? Ada kata-kata satu kata etik. Nah ini. Nah begini, ini sebuah fakta di depan mata kita ya. Ini saya juga sama sekali nggak mendengar ada proses persidangan etik di DKPP. Terus terang jujur saya karena banyak di daerah ya. Nggak mendapatkan laporan, tahu-tahu ada keputusan. Tahu-tahu putusannya hari ini Gus? Putusannya hari ini. Saya juga nggak tahu kapan pengajuan terhadap Ketua KPU atas pelanggaran etik. Tapi ini semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya bahwa jangan main-main dengan demokrasi kita. Jangan main-main dengan etika kita. Karena etika itu sumber hukum yang jauh lebih preventif dibanding pelaksanaan hukum positif. Lebih efektif di dalam penegakan proses aturan. Karena itu ini serius nggak main-main. Saya nggak tahu ada janjian apa enggak dengan Kapus yang lagi ngamuk-ngamuk itu atau enggak itu. Tapi bahwa keprihatinan kita terhadap pelanggaran etika demokrasi ini, etika berbangsa dan bernegara ini memprihatinkan. Karena itu saya dan kita semua, saya mengajak semua mengedepankan etika menjadi tertinggi dalam semua proses berbangsa dan bernegara. Etika terhadap ketatanegaraan, etika terhadap
lingkungan, etika terhadap cara kerja pembangunan, etika terhadap politik. Insya Allah kalau itu kita tegakkan etika ini, proses politik kita akan dewasa. Karena itu saya menganggap dua pelanggaran etika yang dilakukan, baik proses demokrasi kita, tidak boleh diabaikan, tapi harus menjadi sesuatu yang harus kita tindak lanjuti berikutnya. Ini menjadi alarm kawan-kawan semua. Ya ada juga Gus di sini Gus. Ini jadi alarm buat kita semua karena sudah 2 kali ada kasus pelanggaran etik. Bahkan dimulai dari kampus dan di Jogja Gus dimulainya Gus. Kalimat yang paling tepat alarm itu betul. Alarm. Ini harusnya alarming. Kampus-kampus sudah bergerak, mahasiswa juga sudah banyak menyatakan sikap, bahkan lembaga negara sudah menyatakan ada pelanggaran etik. Berarti kalau ada pelanggaran etik apa? Ada yang salah dengan proses pencalonannya. Oke, sudah siap Sobat Gus Imin? Sebentar lagi gilirannya kawan-kawan karena kita akan masuk dulu ke segmen kedua. Satu kata Min. Kalau tadi yang dibatasi waktunya Gus Imin cuma 2 menit. Sekarang yang dibatasi apa? Yang dibatasi katanya cuma boleh 1. Nggak boleh banyak-banyak. Jadi nanti saya akan bilang sesuatu, Gus Imin cuma boleh jawab dengan 1 kata Gus. Siap Gus? Oke. 1 kata yang pertama Gus. Ini tentang kita semua di sini nih. 1 kata tentang Yogyakarta. Wah banyak ini. Terlampau banyak. Kesan di Jogja terlampau banyak. Apa yang paling berkesan Gus di Yogyakarta Gus? Ibu. Ibunya Gus Imin atau Ya. apa? Gimana Bu Gus? Boleh ceritain tuh soal ibu Gus? Ya saya ini dulu kan kuliah di sini. Dari posisi keluarga yang ya pas-pasan lah. Kaya juga enggak, miskin juga enggak lah gitu kira-kira. Nah, saya di sini terlampau aktif sampai diingatkan terus. Ini lama-lama bayar kuliah terus tambah berat loh buat orang tua gitu loh. Tapi waktu itu untungnya nggak ada pinjol. Jadi waktu itu diingatkan terus ibu saya, kamu jangan lama-lama, gantian adikmu yang kuliah gitu kan. Saya itu karena sudah terlalu aktif, tambah berlarut-larut. Tapi alhamdulillah karena ibu saya terus akhirnya nyaris saya tidak lulus. Ini ada teman saya yang nyaris gak lulus juga ini, Afnan Maleh ini. Oh, ada temennya Gus Imin. Jadi karena terlalu asik dengan aktivitas, ya sering bohongi ibu lah kira-kira gitu. Akhirnya molor, tapi karena ibu saya akhirnya selesai S1 di UGM. Berapa tahun dulu Gus? Wah lama juga itu. Angkanya sampai nggak disebut loh. Tapi memang biasanya salah satu yang mendorong kuliah itu soal keluarga Gus ya. Soal ibu. Mungkin teman-teman di sini juga punya itu ya, merasakan itu. Kenapa tetap ada di sini, tetap berjuang. Karena Jogja kota pelajar pasti banyak dari mana-mana. Salah satunya adalah untuk pulang dan membuat orang tua kita bangga. Sepakat nggak? Oke. Gus, yang kedua Gus. Ini berkaitan juga dengan yang kemarin. Termasuk salam ini Gus. 1 kata soal inklusi. Waktunya perubahan. Inklusi ya afirmasi. Afirmasi, kenapa Gus? Ya, kita masih melihat kenapa Mas Anies kemarin buka debat dengan saatnya perubahan. Perubahan itu. Itu apa ya, kita punya undang-undang disabilitas. Tapi sekali lagi abai. Kita banyak punya undang-undang bagus, setelah reformasi ini kita punya tanggung jawab bagus, tapi tidak diseriusi ditangani. Termasuk yang paling kita agak sedih adalah pangan kita ini terancam tidak punya, tapi karena kita nggak serius nggak tertangani. Petaninya miskin, pangan nggak ada. Harusnya petaninya kaya, pangan juga tersedia dengan baik. Nah, disabilitas juga begitu. Kita memiliki fakta-fakta kebijakan yang tidak inklusif.
termasuk pendidikan kita. Pendidikan kita harus semakin memberikan ruang terbuka buat saudara-saudara disabel kita, supaya lebih memberi ruang, diperbanyak sekolah-sekolah yang membantu mereka, fasilitas publik yang memadai, kemudian pendidikan kesetaraan buat semuanya. Karena terus terang ya, bisa jadi kita hari ini baik-baik aja, tapi belum tentu besok apakah kita masih terus baik begini. Kita harus terus memperhatikan, dan pendataan, nomor satu itu pendataan dan apresiasi pemerintah. Karena itu kalau Amin menang, pendidikan untuk teman-teman disabel, teman-teman difabel, kita akan menjadikan perhatian, itulah inklusivitas pendidikan kita. Tadi sebelum Gus Imin hadir ada Pak Ali Gus yang menyampaikan aspirasinya. Salah satunya soal transportasi Gus. Tadi disampaikan akses untuk kawan-kawan difabel ini masih sulit saat ini Gus. Jadi gini, di semua negara maju itu afirmasinya jelas. Satu, transportasi fasilitas umum untuk difabel, disabilitas. Yang kedua, untuk anak-anak. Balita di semua negara maju, setiap taman dan tempat rekreasinya ada taman bermain yang aman, nyaman, dan edukatif. 3, ada tempat perlindungan perempuan, bahkan ada family toilet yang memungkinkan orang, ini mudah sekali ini hanya butuh political will. Kita punya 3.000 triliun, sangat cukup untuk sekedar begini-begini ini. Insya Allah Amin menang, kita buktikan. Janjinya sudah keluar, tinggal kita tagih setelah 2024 Gus ya. Terakhir Gus, satu katanya Gus. Ini jawaban sapu jagat atas segala pertanyaan Gus. Makan siang gratis Gus. Bahaya ini. Tipu-tipu. Ini emang Gus Imin ini jago bikin surprise, saya agak kaget juga nih. Tipu-tipu, kenapa Gus tipu-tipu Gus? Kamu jangan mancing-mancing saya terus. Kok tipu? Kan beneran Gus, katanya dengan makan siang gratis semua orang akan bisa terbebas dari stunting Gus. Kenapa tipu-tipu Gus? Iya, bukan saya menolak program makan siang gratis, tapi bahwa antara problem dan masalah kadang-kadang nggak nyambung. Antara persoalan dengan solusi nggak ada hubungannya. Ya tadi malam kita lihat sendiri. Problem perempuan Perlindungan dijawab perempuan, dengan makan siang. Problem stunting dijawab dengan makan siang. Kalau saya jelas, perintah agama itu jelas. Hifdzun nasl, jaga keturunanmu. Itu bukan perintah pribadi, perintah negara. Negara harus mengamankan keturunan. Jadi sejak ibu hamil harus dibantu oleh pemerintah. Ada subsidi yang diberikan pemerintah kepada ibu hamil. Meskipun jangan diumumkan, nanti hamil semua di sini. Mau subsidi semua Gus ya? Enggak, bercanda. Saya kapan hari itu ketemu ibu-ibu di mana ya, di Surabaya, kumpul begini rame, terus di Bekasi. Di Bekasi Gus. Saya bilang, Bu, salah satu program saya adalah subsidi untuk ibu hamil. Jadi menurut ibu-ibu gimana? Enggak mau. Kenapa Gus? Sudah kapok hamil katanya. Sudah agak tua-tua jadi hamil itu apa? Lelah kan. Ya. Memang hamil itu pekerjaan yang paling berat. Dari segi fisik, kesehatan, makanan, konsumsi yang harus disiapkan. Karena itu wajib negara memperhatikan ibu-ibu hamil. Kalau mau generasinya bebas dari stunting. Lah kalau makan siang untuk anak sekolah bukan stunting namanya. Itu hiburan. Dan perlu tahu nggak? Kasih tahu nggak? Itu kalau mau dihitung real minimal 1 tahun 450 triliun. Untuk makan siang itu Ya, Gus? makan siang. Nah kalau ini untuk pemberdayaan petani, orang-orang bisa beli makan sendiri kok. Belum lagi nanti pasti ada permainan, penyeragaman menu. Kan masing-masing ada yang suka bakso, ada sate, ada yang lebih parah sukanya cilok melulu. Masa makan siang gratisnya cilok? Tetap stunting gitu. Indomie itu parah.
Tapi kalau di Jogja pengalaman saya akhir bulan pasti mie instan. Jadi menurut saya ini harus disikapi dengan hati-hati. Kadang-kadang anak-anak mahasiswa itu suka gratisan sih. Jadi gitu. Kalau dikasih program gratisan, wah menarik ini gitu ya. Bukan kamu, yang lain pokoknya gitu. Iya Gus, jangan-jangan makan siang gratis ini bukan untuk anak-anak Gus. Tapi buat ini nih mahasiswa-mahasiswa di sini nih Gus. Butuh. Oke, tadi teman-teman ini kejutan soal makan siang gratis tipu-tipu menutup segmen 2. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.